Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Karangrau, Ibu Martinarini Budianti. Yang terhormat Ibu Wahyu Kusumaningrum selaku guru penggerak angkatan 11. Yang kami hormati rekan guru SD Negeri 4 dan 5 Karangrau yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Wahyu Kusumaningrum. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi budaya positif sekolah, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 yang dilakukan oleh Ibu Wahyu Kusumaningrum selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Tak lupa Bapak Ibu, marilah senantiasa kita junjungkan sholawat salam kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai hari akhir. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat kepada Ibu Wahyu Kusumaningrum yang telah melalui berbagai modul sampai pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Saya berharap selaku kepala sekolah senantiasa semangat untuk menjalani kegiatan CGP sampai modul 3.3, tepatnya di bulan Desember tahun 2024. Dan Bapak Ibu semua perlu ketahui bahwa kegiatan CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas ini merupakan kegiatan yang cukup besar karena diikuti lebih dari 400 CGP Bapak Ibu, dan terbesar se-Indonesia, ya, luar biasa untuk tahun 2024 ini. Luar biasa, ya. Ini merupakan baru pernah yang terbesar. BPKB juga mengapresiasi kepada Kabupaten Banyumas, dan saya harap nanti tumbuh CGP-CGP lainnya, khususnya SD Negeri 5 Karangrau dan juga SD 4 Karangrau. Karena Bapak Ibu, untuk CGP ini memberikan berbagai manfaat kepada pribadi, khususnya kita terjadi perubahan paradigma yang mungkin panjenengan selama ini pembelajaran itu monoton, ya. Tapi setelah mengikuti CGP, nanti panjenengan itu menjadi berubah apa pola pikirnya, kemudian juga berubah terhadap perlakuan kepada anak atau pembelajaran berpihak kepada murid, yang mungkin ini sinkron nantinya jika jenengan laksanakan di kelas, yaitu sesuai kurikulum kita, kurikulum merdeka. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin belum melaksanakan budaya positif di kelas, silakan nanti diikuti dengan baik, karena untuk kegiatan ini merupakan penanaman sikap kita terhadap budaya di sekolah. Khususnya kita awali dari perubahan pola pikir, yaitu dengan memahami nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa. Dari nilai-nilai tersebut nanti kita lama-lama menjadi suatu budaya yang tentunya membawa untung atau membawa manfaat bagi siswa kita. Berbagai budaya positif sebenarnya sudah dilaksanakan oleh panjenengan, tetapi mungkin panjenengan belum paham ini namanya apa, ataupun itu termasuk tahapan apa di dalam pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, insya Allah materi ini bermanfaat untuk panjenengan pribadi selaku CGP dan juga untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu untuk memajukan pendidikan khususnya di SD dan umumnya di wilayah sekitar kita untuk bangsa Indonesia nantinya. Mari bersama kita ciptakan generasi emas, Bapak Ibu. Karena kalau bukan kita, mau siapa yang menciptakan generasi emas? Dan untuk diseminasi budaya positif ini, saya harap nanti bisa berlangsung kepada kelas-kelas lainnya. Mungkin diawali dari kelasnya Kuningrum, nanti berlanjut ke kelas lainnya. Insya Allah kalau kita laksanakan di dalam kelas, nanti tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Kiranya sekian Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Kemudian saya ucapkan sekali lagi semangat kepada Ibu Wahyu Kusumaningrum. Mari bersama kita berkolaborasi untuk pendidikan guru penggerak dan berlanjut di dalam sekolah, yaitu SD Negeri 5 Karangrau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marlina Budiarti SPSD. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif sekolah oleh Ibu Wahyu Kusumaningrum MPD. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Martina Rini Budiarti SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Karangrau. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 5 Karangrau dan SD Negeri 4 Karangrau yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini di ruang kelas 5 SD Negeri 5 Karangrau untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman dari SD Negeri 4 Karangrau yang sudah bersedia untuk hadir pada kesempatan hari ini. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya seperti yang selalu diucapkan oleh hasil kita harus selalu bahagia. Lalu semoga kita juga selalu dalam keadaan yang haus akan ilmu baru, ilmu pengetahuan yang baru. Sebelumnya mohon izin nih Bapak Ibu, di sini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas, di mana salah satu tugasnya di akhir modul 1.4 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu ini, saya harus melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi nanti kita akan membahas apa itu budaya positif, lalu bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah, serta siapa saja sih yang bisa terlibat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah ini. Di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu, saya juga bukan untuk sok tahu di sini, tetapi saya di sini hanya ingin untuk membagikan sedikit ilmu atau materi lah yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran di modul 1.4 ini. Jadi kita belajar bersama-sama ini nanti tentang dari diseminasi budaya positif ini. Nah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quotes yang menurut saya ini sangat sesuai dengan saya, atau mungkin juga sangat sesuai untuk para rekan-rekan CGP di angkatan 11 Kabupaten Banyumas ini. Quotes ini dari Romi Sutarman, di mana beliau mengatakan bahwa berubah itu memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan sangat indah pada akhirnya. Quotes yang memang sedang saya rasakan sendiri, terutama saya kacau yang saya rasakan sendiri. Mungkin bukan untuk saya saja, tapi semua rekan-rekan CGP angkatan 11 Kabupaten Banyumas pasti merasakan itu. Di mana di awal-awal kita bagaimana berat untuk membulatkan tekad, membulatkan niat benar-benar untuk mengikuti pendaftaran dari program calon guru penggerak ini. Kemudian berat dari minta izin terlebih dahulu pastinya kan, untuk rekan-rekan yang sudah berkeluarga pasti kan harus minta izin juga kepada pasangannya, kemudian kepada anak-anaknya, tentu saja juga kepada atasan kita langsung di sekolah, ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah. Lalu kacau di tengah-tengah. Saya merasa kalau di tengah-tengah ini walaupun baru modul 1 Ibu, sebenarnya kan baru modul 1 nih, tapi saya sudah mulai merasakan kacau, di mana saya kadang-kadang itu dalam menyelesaikan tugas di CGP dengan melaksanakan tugas pokok saya sebagai pendidik tentunya itu mengalami kekacauan. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa nanti di akhirnya itu pasti ada sesuatu yang indah. Dan hal itu pun saya harapkan bukan hanya bermanfaat untuk saya pribadi, tetapi nantinya juga akan memberikan dampak yang luas, terutama kepada lingkungan di sekolah SD Negeri 5 Karangrau. Next, ya, Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan diseminasi pada siang hari ini adalah yang pertama yaitu memahami disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lalu tujuan yang kedua yaitu memahami keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi pada posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Setelah yang ketiga yaitu harapannya setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, kita bisa mengimplementasikan budaya positif tersebut di dalam kegiatan di sekolah. Ya, ada 6 materi yang akan kita bahas pada kegiatan diseminasi siang hari ini, yaitu yang pertama
pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Ya, kan katanya tak kenal maka tak sayang ya, sudah apa? Walaupun sebenarnya sih mungkin sudah pada kenal ya dengan saya. Ya, pertama-tama kami Kulo Wahyu Kusumaningrum. Saat ini saya sedang bertugas di SD Negeri 5 Karangrau dan sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi pembahasan kita hari ini tentang diseminasi budaya positif, mari kita bercurah pendapat terlebih dahulu. Kita menyampaikan pendapat kita tentang budaya positif. Mungkin kita sudah sering ya Bapak Ibu mendengar budaya positif, budaya positif, budaya positif. Tapi apa sih sebenarnya budaya positif itu sendiri? Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang apa itu budaya positif. Pemahaman saja, sepemahaman dari Bapak Ibu saja. Mungkin ada yang bisa membantu untuk menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif. Silakan, Bu Siti. Terima kasih untuk waktunya. Di situ judulnya curah pendapat budaya positif. Berarti budaya positif sesuai dengan pemahaman kita ya, sesuai dengan pemahaman saya. Menurut saya budaya positif yang namanya budaya berarti sesuatu yang ibaratnya kita lakukan ya, sesuatu kebiasaan yang kita lakukan positif berarti yang baik-baik saja. Ya, berarti kegiatan-kegiatan yang baik-baik. Ini kaitannya dengan di sekolah, berarti anak-anak itu mempunyai semacam pembiasaan baik yang ada dalam sekolah itu. Mungkin seperti itu pendapat saya, Kuning. Terima kasih Bu Siti. Jadi budaya positif dan positif menyampaikan pembiasaan atau kebiasaan baik khususnya di sekolah ini, karena ini kan budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang lain bisa memberikan pendapatnya lagi. Silakan. Bu Frita, istri Anda. Terima kasih. Kalau menurut saya hampir sama dengan pendapat dari Bu Siti. Kalau dari katanya kan memang positif itu hal-hal yang baik. Jadi budaya atau kebiasaan sehari-hari kepada siswa kita di sekolah yang baik-baik. Itu kalau menurut saya hampir sama sebetulnya Bu Dewa. Terima kasih Bu Rita. Mungkin next Bu Ayu, sebenarnya apa sih budaya positif itu? Nah, terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif itu sama dengan Bu Rita dan Bu Siti, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita biasakan untuk ditiru oleh siswa supaya dapat berkembang menjadi murid yang berpribadi baik dan menjadi siswa yang kritis. Begitu. Terima kasih Bu Ayu. Jadi memberikan dampak kepada para siswa. Jadi di sini Bapak Ibu, budaya positif di sekolah itu membentuk karakter murid. Betul seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu, membentuk karakter murid. Guru bahkan juga bisa membantu untuk membentuk visi dan misi dari sekolah itu sendiri. Budaya positif menjadi pembelajaran dan menumbuhkan semangat para guru untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jadi harapannya Bapak Ibu, dari penerapan budaya positif ini sendiri itu untuk membentuk bukan hanya guru, murid, tetapi semua stakeholder yang ada di sekolah. Stakeholder yang ada di sekolah itu kan sangat luas nih, bisa penjaga sekolah,
kemudian mungkin di sekolah ada tenaga perpustakaan, itu juga termasuk stakeholder, di mana mereka itu juga bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Next. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin ini adalah syarat untuk merdeka. Di sini disiplin adalah syarat untuk merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, manusia yang merdeka itu adalah manusia yang memiliki rasa kedisiplinan. Kalau dulu mungkin kita meyakini bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang semaunya sendiri, sesukanya sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1 dari 4 ini, bahwa ternyata manusia yang merdeka itu adalah manusia yang memiliki kedisiplinan atau manusia yang memiliki rasa disiplin. Contohnya di sini disampaikan ada motivasi internal. Contoh motivasi internal yang sebenarnya itu contoh sederhana, contoh kecil yang mungkin bisa kita lakukan sehari-hari adalah bahwa kita setiap pagi berangkat bekerja ke sekolah. Kita berangkat ke sekolah itu kan tidak berpengaruh apakah di sekolah itu ada kepala sekolah atau tidak ada kepala sekolah. Kita berangkat ke sekolah itu karena kita merasa bahwa itu sudah menjadi tugas kita, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita itu berangkat ke sekolah untuk mengajar anak-anak, bertemu dengan anak-anak. Bukan karena ada alasan ada atau tidaknya kepala sekolah di sekolah. Jadi itu contoh kecil nih Bapak Ibu tentang motivasi internal. Jadi kita memiliki rasa tanggung jawab, tentu saja kita memiliki rasa tanggung jawab bahwa itu adalah tugas kita. Memang tugas kita setiap pagi harus berangkat ke sekolah, bertemu dengan anak-anak, kemudian belajar bersama dengan anak-anak. Lalu merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa merdeka iku jarwanya nora mung lepasin pamrih. Ini uga kuat kuasa aman diri priyaga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi perintah ini awalnya dewek Bapak Ibu. Jadi merdeka itu perintah ke awalnya sendiri. Jadi memerintah kepada dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya sudah tahu nih dari apa yang saya harus lakukan itu akan terbentuk disiplin diri. Nah itu juga tentunya kita ajarkan nih Bapak Ibu kepada anak-anak. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita ajarkan kepada anak-anak. Contoh yang sederhananya adalah bahwa kita membiasakan kepada anak-anak, ada bapak atau ibu guru atau tanpa ada bapak ibu guru, anak-anak itu harus menjaga kebersihan kelas. Itu contoh sederhananya, menjaga kebersihan kelas. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Bersih itu kan juga bagian dari budaya positif ya Bu, Pak. Jadi inilah yang semestinya kita tanamkan kepada anak-anak kita di dalam kelas, di sekolah. Jadi anak-anak itu berbuat baik bukan karena ada siapanya. Jadi mereka berbuat baik bukan karena ada siapanya, tetapi mereka meyakini dan sadar bahwa ada loh yang melihat perbuatan baik mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Yunani. Secara bahasa itu disiplina, yang artinya belajar. Akar katanya itu adalah disciple, yang artinya murid atau pengikut. Lalu menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu adalah cara kita untuk mengontrol diri. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita memerintah kepada diri kita sendiri. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi disiplin positif atau disiplin diri di sini adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Harapannya
adalah sebagai pendidik tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi bukan lagi motivasi dari luar, tetapi motivasi dalam dirinya sendiri. Tadi ada disampaikan tentang nilai kebajikan. Inilah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah sempat disinggung di disiplin diri. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, kita memiliki nilai kebajikan suka menolong. Apakah ada agama, ada suku yang sekiranya tidak setuju dengan nilai kebajikan suka menolong? Tidak ada nih. Agama manapun, suku manapun pasti menyetujui atau menganjurkan melaksanakan nilai kebajikan suka menolong. Contoh lagi nilai kebajikan kejujuran atau jujur. Ada agama yang tidak menganjurkan kita untuk berperilaku jujur? Tidak ada nih. Jadi itu entah agama apapun, entah itu suku bangsa manapun, pasti mereka itu meyakini nilai kebajikan tersebut. Makanya nilai kebajikan ini kita sebut dengan nilai kebajikan yang universal, yang bisa diterima secara umum, secara terbuka. Lalu nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu kan tentunya menginginkan bahwa murid-murid kita itu di dalam kehidupan sehari-hari menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Tidak ada lah pasti Bapak Ibu guru ataupun orang tua yang menginginkan para anak-anaknya itu tidak memiliki nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan universal tersebut selanjutnya dirangkum oleh para pakar-pakar yang sudah ahli di negara kita, kemudian para pemimpin-pemimpin bangsa kita, yang kemudian disebut dengan profil pelajar Pancasila yang tidak terlepas dari kehidupan kita di sekolah, tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila? Coba ada berapa, kira-kira ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila di sini? Iya betul, ada 6. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bernyanyi, teman-teman sudah disiapkan ya. Nanti kita akan bernyanyi ya. Ya, jadi yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita berhubungan itu bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kita juga kepada manusia di sekitar kita dan lingkungan tentu saja. Ini perlu kita tanamkan Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan kita peduli dengan lingkungan, itu menandakan bahwa sebenarnya kita juga sudah menjalankan ketakwaan kita terhadap Tuhan. Lalu yang kedua ada berkebinekaan global. Kita tahu Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki banyak sekali ribuan pulau. Tentu saja akan menghasilkan berbagai macam ragam budaya, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi itulah dimana kita harus bisa menanamkan kepada para peserta ini untuk menghargai bahwa kita itu beragam, bahwa kita itu berbeda. Lalu yang ketiga itu ada gotong royong. Dimensi yang ketiga ada gotong royong. Sekarang itu bukan lagi zamannya Bapak Ibu orang pintar untuk dirinya sendiri. Pintar bodawan itu tidak seperti itu lagi. Sekarang itu sudah zamannya
ceria, ada anak yang pendiam. Itu pun tidak hanya berlaku untuk anak-anak saja nih Bapak Ibu, tetapi juga untuk kita loh, guru-guru. Mungkin Pak Karsum memiliki karakter yang seperti apa Pak? Pendiam. Mungkin Pak Karsum memiliki karakter yang pendiam. Kemudian Rida juga karakternya berbeda. Nah itulah tugas kita semua, bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di dalam lingkup pendidik untuk saling bergotong royong, untuk menghargai perbedaan, kemudian memahami perbedaan. Lalu elemen atau dimensi yang berikutnya adalah kreatif. Bagaimana sih cara kita bisa menumbuhkan sikap kreatif atau rasa kreatif kepada para peserta didik? Bagaimana caranya? Kira-kira apa sih yang harusnya kita lakukan kepada para peserta didik agar mereka bisa kreatif? Berikan mereka kebebasan seluas-luasnya dalam berpikir. Jangan kita hanya menjejali para murid kita dengan pengetahuan yang kita miliki. Bapak Ibu semua harus sadar bahwa pengetahuan kita sebenarnya itu terbatas loh. Pengetahuan kita terbatas dan kita pun tidak boleh memiliki negatif thinking ya, pikiran negatif kepada para murid bahwa dia mesti orang ngerti, kayak mesti orang ngerti, kayak ngertinya mesti kan aku guru. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena anak-anak sekarang sudah lebih melek teknologi. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari berbagai macam pintu. Bukan hanya dari sekitar sumbernya saja, tetapi juga dari berbagai macam pintu. Anak bisa mencari dari internet, kemudian dari media sosial, bahkan kadang kita yang tertinggal, kita yang bingung. Nah ini apa? Anak itu sudah selangkah bahkan lebih maju daripada kita. Jadi biarkan anak untuk mencari tahu ilmunya, untuk mencari pengetahuan barunya dengan cara mereka, tetapi tetap harus kita awasi. Jadi tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Lalu yang terakhir ada bernalar kritis. Jadi diharapkan nantinya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang mempunyai daya pikir yang kritis, betul. Memiliki daya pikir yang kritis ketika anak-anak sudah terlibat atau terjun di dalam masyarakat. Bukan hanya di kelas lagi, tetapi di dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada mandiri. Jadi harapannya nanti anak-anak kita juga memiliki sikap atau menjadi anak yang mandiri, tidak bergantung terhadap orang lain. Jadi dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi inilah yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila yang selalu kita gaung-gaungkan, selalu kita sampaikan nih kepada murid-murid kita. Nah, untuk mengingat-ingat lagi tentang profil pelajar Pancasila, tadi kan Bu Siti kita nyanyi ya, saya kasih Bu Siti nyanyi ya, tentang profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu semuanya tidak asing ya dengan lagu dari profil pelajar Pancasila. Bisa dimulai yuk. Iya dong, Bu Siti sudah mengerti, sudah bisa baca ya. Yuk Bu Guru kelas 1 bisa lebih bersuara keras ya. Cerita boleh nyanyi. Belajar Pancasila beri mandat berlawan pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beri mandat bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menyanyikan bersama tentang lagu dari profil pelajar Pancasila. Bisa lah ya untuk Bapak Ibu nyanyikanlah bersama-sama dengan para siswa-siswinya di kelas. Selanjutnya
3 motivasi atau perilaku manusia. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada motivasi atau dorongan. Tidak mungkin semerta-merta kita melakukan hal tersebut, pasti ada motivasi atau dorongan. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya waktu itu kita di sekolah pernah mengadakan lomba menghias kelas nih Bapak Ibu. Nah, dari lomba itu kan anak-anak semangat untuk mengikuti lomba menghias kelas. Karena apa? Karena ada imbalan atau penghargaan yang mereka nantikan di akhirnya. Lalu yang ketiga motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai atau motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri, karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, Bu Ayu. Selanjutnya ada 3 kata di sini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mulai dari yang pertama, ada hukuman. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Contoh sederhananya seperti ini. Ayu datang terlambat ke sekolah. Bu Siti tidak mau tahu kenapa Ayu datang terlambat ke sekolah. Padahal seharusnya Bu Siti itu bisalah menanyakan terlebih dahulu kepada Ayu, apa sebenarnya yang menjadi alasan Ayu itu terlambat datang ke sekolah. Mungkin Ayu bangunnya kesiangan, atau mungkin jarak antara rumah dan sekolah itu yang terlalu jauh. Itu bisa menjadi penyebab Ayu datang ke sekolah. Mungkin juga murid itu merasa tidak apa-apalah saya datang terlambat ke sekolah. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang tertulis di sekolah maupun di kelasnya. Jadi dia merasa saya tidak apa-apa tuh datang terlambat, seperti itu. Lalu yang kedua ada konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya di sini adalah ketika kita memberikan suatu tugas kepada peserta didik. Misalkan Bu Siti memberikan tugas anak untuk membuat cerita pendek. Kemudian disepakati bersama dengan murid bahwa tugas tersebut harus dikumpulkan misalnya hari Rabu. Dengan konsekuensi ketika peserta didik tersebut atau murid tersebut tidak mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya di hari Rabu, maka anak tersebut harus menulis 2 kali, sebanyak 2 kali. Itu sudah disepakati bersama murid dan guru. Tetapi ketika pada hari Rabu ternyata benar ada beberapa siswa yang ternyata tidak mengerjakan tugas tersebut atau belum mengerjakan tugas tersebut. Jadi konsekuensi yang harus dia terima adalah bahwa dia harus menulis sebanyak 2 kali dari cerita pendek tersebut, karena sudah menjadi suatu kesepakatan. Atau konsekuensinya itu ketika kamu tidak mengumpulkan pada hari Rabu, maka konsekuensinya adalah kamu harus menulis 2 kali. Lalu yang terakhir ada restitusi. Jadi di dalam restitusi ini ada kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus
Jadi siswa atau murid kita itu belajar dari mana? Nah, maka dari itu dibuatlah restitusi. Jadi di dalam restitusi ini kan ada kolaborasi antara murid dengan guru. Kemudian kita juga memberikan kesempatan atau peluang nih kepada murid-murid kita untuk menemukan solusi dari kesalahannya dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita di sini sebagai guru itu bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menguatkan para murid-murid kita. Jangan sampai kita memposisikan bahwa murid kita yang melakukan kesalahan itu adalah satu-satunya pelaku. Jadi jangan sampai kita memposisikan diri bahwa ini adalah pelaku utama. Itu jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita juga harus menyampaikan kepada para peserta didik kita dengan memvalidasi tindakan yang salah, bahwa bu guru juga pernah loh melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu sebuah hal yang wajar. Lalu bu guru juga pernah terlambat datang ke sekolah. Bu guru juga pernah loh tidak mengumpulkan tugas. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah dari peserta didik. Next. Nah, di sini ada dua buah kondisi. Kira-kira mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi? Bisa minta tolong Bu Aini untuk dibacakan dua kondisinya seperti apa? Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang kedua, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Ya, terima kasih Bu Aini. Menurut Bapak Ibu semua nih, kira-kira yang atas itu hukuman atau konsekuensi? Iya, betul. Jadi yang di atas itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Betul sekali. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh murid kita. Lalu yang kedua, berarti ini yang kedua adalah hukuman. Betul. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Selanjutnya Bu Ayu. Nah, selanjutnya ada restitusi, sebuah cara menanamkan budaya positif pada anak. Ya, jadi di sini restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi atau namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu tidak ada tindak lanjut, jadi peserta didik itu tidak bisa belajar dari kesalahannya. Tetapi kalau restitusi itu ada tindak lanjut, jadi peserta didik atau murid kita itu bisa belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Serta restitusi itu juga untuk menuntun, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Fokus pada karakter, bukan tindakan, serta untuk memperbaiki hubungan. Jadi ini adalah restitusi. Ya, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Next. Di sini ada dua pilihan lagi nih. Bisa minta tolong dibantu Pak Karsuk untuk membacakan. Ada dua pilihan nih Pak. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri di luar. Yang pertama adalah jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dilarang melakukan perundungan. Yang ketiga, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Terus kotak yang kedua, jagalah kebersihan. Yang kedua, saling menghormati dan peduli. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah.
Terima kasih Pak Arsul. Dari dua pilihan ini, sebelah kiri dan sebelah kanan, kira-kira Bapak dan Ibu itu lebih memilih yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu, sebelah kiri ini adalah aturan atau peraturan. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah keyakinan. Kira-kira apa sih perbedaannya? Bisa dilihat, mungkin Bu Rita bisa membantu. Apa sih perbedaan antara kok ini aturan, kok ini keyakinan? Kira-kira apa Bu Rita? Mandiri sekali ya. Terima kasih. Ya boleh. Oke. Yang sebelah kiri dan kanan berbedanya itu di kalimatnya. Kalimat sebelah kiri itu pakai kalimat negatif. Kalau sebelah kanan kalimatnya positif. Mungkin itu perbedaannya. Kenapa milih yang kanan? Kalau yang kanan lebih ke karena menggunakan kalimat positif, kata-kata positif itu harapannya pada anak itu yang terkesan ajakannya untuk ke arah yang positif. Kalau pakai kalimat yang sebelah kiri, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau jangannya terlupakan, kan malah jadi sampah seperti itu, membuang sampah sembarangan. Mungkin seperti itu, Pak Nino. Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rita. Kenapa sebelah kiri itu disebut aturan dan kenapa sebelah kanan disebut dengan keyakinan? Pertama, karena aturan itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang negatif. Jangan, tidak, dilarang. Kita kan dulu ketika sekolah pasti lebih sering mendengarkan atau membaca aturan di sekolah, jangan, dilarang, ataupun tidak boleh, biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita merubahnya bukan lagi menjadi aturan, tetapi menjadi keyakinan dengan mengubah kata-kata yang negatif tersebut menjadi kata yang lebih positif dan cakupannya tentu lebih luas. Lebih luasnya di mana? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kan hanya terfokus pada sampah. Tetapi kalau diganti menjadi jagalah kebersihan. Nah, itu kan bisa kebersihan lingkungan kelas, lingkungan sekolah, itu cakupannya lebih luas. Kemudian dilarang melakukan perundungan, menjadi saling menghormati dan peduli. Jadi kita harus menanamkan kepada para peserta kita untuk saling menghormati dan untuk saling peduli. Lalu yang ketiga, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Diganti menjadi menjaga fasilitas sekolah. Karena kan kita tahu fasilitas sekolah itu sangat luas, sangat besar dan sangat banyak. Next, Bu Ayu. Saya sudah melakukan kegiatan untuk menyusun keyakinan kelas 5 di SD Negeri 5 Karangprawi. Yang pertama yaitu budayakan 5S, senyum, sapa, salam, dan satu. Lalu yang kedua, saling menghormati dan peduli. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang saya sampaikan tadi bukan hanya kebersihan kelas, tetapi juga kebersihan di lingkungan sekolah. Lalu makan dan minum saat istirahat. Mungkin ada yang bertanya, loh Bu, kalau misalnya dalam pembelajaran minum boleh? Kan kadang ada ya Bu, anak-anak yang isi, Bu mau minum. Untuk minum, saya perbolehkan, tetapi minumannya itu minuman yang mereka bawa di tumbler sendiri itu loh Bapak Ibu. Jadi bukan es, bukan minum es yang warna-warni itu atau bebas itu bukan. Tetapi minuman air putih yang memang para murid kita bawa itu saya perbolehkan ketika kegiatan pembelajaran. Lalu menjaga fasilitas sekolah. Jadi ini adalah beberapa keyakinan kelas 5 SD Negeri 5 Karangprawi. Next, lagi. Dan ini ada beberapa dokumentasi tentang pembuatan keyakinan kelas. Di mana waktu itu saya meminta para peserta didik untuk menuliskan tentang apa sih yang mereka inginkan selama melaksanakan
kegiatan pembelajaran di kelas selama 1 tahun ini. Mereka tulis di sticky note, kemudian ditempelkan, dan anak-anak cap jempol nih sebagai pernyataan bahwa mereka meyakini apa yang sudah mereka buat atau yang sudah disepakati bersama. Next slide. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada lagi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisik nih, dengan sandang, pangan, dan papan. Lalu yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Sebagai contohnya seperti Pak Dedi itu kan guru PJOK gitu. Kemudian beliau itu diberikan amanah ataupun tanggung jawab oleh ibu kepala sekolah untuk membimbing para peserta didik atau murid kegiatan O2SM. Kenapa guru ini memberikan kepercayaan tersebut kepada beliau? Karena beliau itu memiliki penguasaan. Beliau itu memiliki penguasaan di dalam bidang olahraga. Selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini ada gambar. Kita tebak lagi bersama. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira anak ini itu membutuhkan kebutuhan apa? Kira-kira membutuhkan kebutuhan apa? Bertahan hidup, atau penguasaan, kasih sayang, kebebasan, atau kesenangan? Ya betul, kebebasan bisa, kesenangan pun juga bisa. Betul, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rita, bahwa anak tersebut itu membutuhkan kebebasan dan kesenangan. Kesenangannya dari mana? Mungkin dia menginginkan pembelajaran yang lebih menarik nih, lebih bervariasi dari gurunya, yang membuat dia itu tidak merasa bosan. Itu kesenangan. Terus kebebasan, dia merasa kok pembelajaran di kelas gitu-gitu aja ya, saya tidak bisa bebas untuk mengeksplorasi diri. Padahal kan kita tahu ya, gaya belajar anak itu bermacam-macam. Jadi kita harus bisa memfasilitasi nih gaya belajar setiap murid kita. Ada yang condongnya ke kinestetik, ada yang condongnya ke audio visual, mungkin ada yang visualnya saja, atau mungkin ada murid yang senang ibu kalau saya berkelompok belajarnya. Ada yang lebih senang saya sendiri aja bu. Itu kan berarti dia juga sebenarnya membutuhkan kebebasan. Selanjutnya Bu Ayu. Ya, selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di dalam restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan guru sebagai manajer. Next slide. Ya, videonya ditarik dulu. Terus
kita simak bersama video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Pagi saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, dari video yang tadi kita sudah simak, di mana sudah dipraktekkan tentang 5 posisi kontrol nih. Dari 5 posisi kontrol itu yang paling tepat tentu saja adalah posisi sebagai manager, di mana kita memberikan kesempatan tentunya kepada murid untuk memberikan pemahaman nih kepada murid bahwa yang dilakukan itu pasti ada konsekuensi dan ada tanggung jawab. Next slide. Belum ya, slide masih geser lagi. Belum masih geser. Selanjutnya ada restitusi segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu kita mengenal ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga ada menanyakan tentang keyakinan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Lalu apa saja sih yang bisa kita tanyakan atau bisa kita lakukan kepada murid? Dimulai dari menstabilkan identitas. Kita bisa menyampaikan kepada murid kita bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita harus menanyakan tentu saja alasan kepada para murid kita kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Tidak kita langsung menutup mata, kita langsung menjudge anak, tetapi itu tidak seperti itu. Tapi kita harus menanyakan alasan, karena pasti mereka punya alasan. Apapun alasannya harus kita terima, kita dengarkan terlebih dahulu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang
kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita menanyakan kembali nih kepada anak, kita mengulang kembali kepada anak, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah disepakati atau telah dibuat bersama. Yang kedua yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kita menanyakan kepada peserta didik, kepada murid kita, kalian ingin menjadi seorang seperti apa sih? Seperti itu. Next slide. Ya, kita simak video sebentar lagi, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah rumus padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan
usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi dipercaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah simak video tentang pelaksanaan dari praktik segitiga restitusi. Jadi di dalam penerapan segitiga restitusi ini pasti akan memberikan dampak kepada murid, bisa menjadikan murid kita lebih mandiri, lebih kuat, kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan tentu saja murid kita menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif kali ini. Selanjutnya saya serahkan atau saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih, sekali lagi kita berikan tepuk tangan atas pemaparan yang luar biasa tentang budaya positif yang nanti muarannya yaitu ke karakter peserta didik, Bapak Ibu, agar nanti peserta didik kita memiliki karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian acara yang selanjutnya adalah lain-lain. Lain-lain akan diisi dengan penguatan dari peserta. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan penguatan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk penguatan diseminasi budaya positif kali ini, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu tanamkan yang pertama, niat kita untuk melaksanakan budaya positif itu yaitu dengan melakukan atau menanamkan di hati dan pikiran kita yang berupa nilai-nilai kebajikan terlebih dahulu. Jika kita sudah menerapkan hal tersebut, saya mohon untuk setiap kelas, apalagi ini adalah awal pembelajaran, silakan membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut nanti timbul atau muncul peraturan atau yang biasa kita sebut dengan aturan kelas. Nah, dari situ kita langkah lagi Bapak Ibu, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi yang biasanya mungkin Bapak Ibu langsung menuju ke langkah yang ketiga, ya, itu kita 1, 2, ketiga gitu. Atau yang tadi sudah dijelaskan, yang biasanya kita juga menghakimi anak. Nah, coba kita mulai laksanakan. Mungkin untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3 rada sulit ya, kita pakar Pak Supri, tetapi dicoba terlebih dahulu karena mereka pun mempunyai alasan, dan mohon untuk penerapan ini jangan diterapkan di depan anak-anak atau di depan kelas di depan yang banyak anak begitu. Tetapi tolong dikondisikan kondisi yang tenang, yang mereka setidaknya bisa mengungkapkan syukur panjenengan nanti menambah dengan coaching gitu. Sebenarnya coaching ini biasa panjenengan laksanakan, tapi panjenengan mungkin tidak
itu coba kita laksanakan di segitiga restitusi tersebut, yang nanti muaranya akan tercipta budaya positif. Ya, biasanya kita memberikan dukungan, coba kita diganti bukan hukuman. Gitu. Insya Allah kalau nanti panjenengan menerapkan seperti itu di kelas, kelasnya nanti damai, sekolahannya jarang anak pada gelut atau berantem, apalagi timbul bullying ya, yang keren sekarang kan bullying biasanya, sedikit-sedikit bullying atau sejenis bahasa Jawanya itu wadah-wadah aja ya. Tapi lama-lama nanti jadinya keterlaluan, iya, ecek-ecekan gitu. Jadi saya mohon setelah diseminasi ini silakan melakukan aksi nyata di kelas panjenengan yang nanti bisa kita monitor selalu, apalagi ini hubungannya dengan nantinya ada supervisi akademik ya. Mohon untuk menerapkan hal-hal tersebut begitu. Jadi nanti kita simak ya. Untuk yang Bapak Ibu lainnya mungkin nanti bisa bertahap gitu, tapi itu yang utama dulu begitu. Dan terima kasih kepada Ibu Wahyu Sumaningrum serta Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan diseminasi ini. Semoga kegiatan CGP berjalan lancar, panjenengan semua di sini yang merupakan CGP ataupun yang belum nanti dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, yaitu pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kiranya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini atas penguatannya. Di mana kita di acara terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah acara berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan dan mendukung acara diseminasi pada siang dan sore hari ini. Saya selaku pembawa acara minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.